Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arli Herdiansa dengan NIM 2023 11124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada tugas adaptif Siskon kedua yang akan membahas tentang sistem kontrol adaptif berbasis model reference adaptive control atau MRAC pada motor DC. Yang dimana pada kali ini akan lebih berfokus pada pengaplikasian pada Simulink. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam Simulingnya, kita membahas terlebih dahulu tentang MRAC dulu, yaitu MRAC merupakan salah satu metode kontrol adaptif yang memberikan umpan balik dan aturan kontrol untuk mengendalikan sistem dengan ketidakpastian parameter serta kemampuan pelacakan yang baik. Dalam MRAC, penguatan controller diperbarui berdasarkan perbandingan antara keluaran plane dan keluaran model referensi, sehingga respon plane dapat menyesuaikan respon model referensi dengan baik. Model referensi adalah model dari respon yang diharapkan dari keluaran plane pada loop tertutup. Mekanisme penyesuaian parameter dilakukan dengan dua metode, yaitu metode penurunan gradien atau MIT rule dan penerapan metode kestabilan. Selanjutnya, di sini ada diagram blok MRAC sama seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Kurang lebih caranya itu, cara kerja dari diagram blok ini adalah R ini sebagai inputan yang nanti akan masuk ke reference model dan juga akan masuk di adjustment mechanism, lalu dari nilai referensi ini akan masuk ke controller juga yang nanti akan berkumpul juga di adjustment mechanism sebelum masuk ke plan, lalu nanti dari plan akan menghasilkan keluaran yang dimana akan masuk juga ke adjustment mechanism untuk disesuaikan. Jadi bisa dibilang adjustment mechanism ini merupakan salah satu mekanisme untuk menyesuaikan parameter-parameter pada controllernya jika terjadi perubahan. Selanjutnya ke simulingnya. Baik, untuk Simulink ini sendiri dapat dilihat di sini kita menggunakan beberapa komponen seperti step sebagai inputan, transfer function, product, integrator, gain atau penguatan, ada summing point juga, ada subtractor, ada subsystem dan juga uh, scoop untuk menampilkan hasil grafiknya. Oke, untuk cara kerja Simulink ini sendiri, ya ini pada sistem ini masukan berupa sinyal step diberikan sebagai referensi kecepatan yang diinginkan. Sinyal referensi tersebut dibandingkan dengan keluaran motor sehingga diperoleh error yang kemudian diproses melalui 3 jalur transfer function. Masing-masing mewakili respon terhadap posisi kecepatan dan percepatan dari model plane. Hasil dari tiap jalur dikalikan, diintegrasikan, serta diberi penguatan atau gain untuk membentuk parameter adaptif yang secara dinamis memperbaiki aksi kontrol. Selanjutnya, seluruh sinyal hasil perhitungan dijumlahkan menjadi tegangan kendali yang diberikan pada motor DC. Motor menghasilkan keluaran berupa kecepatan, dikembalikan melalui jalur umpan balik atau feedback untuk kembali dibandingkan dengan referensi. Dengan mekanisme loop tertutup ini, sistem mampu menyesuaikan sinyal kendali secara adaptif sehingga kecepatan motor mengikuti nilai yang diinginkan dan respon akhirnya dapat diamati melalui scope. Oke, kurang lebih hasil dari grafik pengujiannya adalah ini, yang dimana di sini itu ada dua sinyal, dan sinyal merah dan juga sinyal biru, yang dimana sinyal biru ini ada sinyal motor DC-nya dan sinyal merah ini hasil dari pengujiannya, yang dimana bisa dibilang, bisa dilihat juga hasil pengujiannya sudah cukup baik karena tidak adanya error steady state ataupun overshoot yang terjadi. Untuk lebih jelas hasil pengujiannya ada ini ya, yaitu pengujian model kontrol PID dengan metode MRAC dilakukan menggunakan input step unit pada waktu minimal simulasi 2 detik dengan pengganti blok turunan berupa transfer function terfilter, di mana ada fungsi transfer function-nya. Blok di integrator menggunakan integrator bawaan dan plan dimodelkan oleh transfer function dengan fungsi sebagai berikut juga. Solver dipakai oleh ODA15S untuk stabilitas numerik. Hasil simulasi menunjukkan sistem mencapai respon cepat ke referensi. Rise time sekitar 0,10 sampai 0,15 second. Overshoot kecil sekitar 5 sampai 10% dan setting time itu ada di 0,5 sampai 0,8 second. Dan dengan steady state error hampir 0 atau kurang dari 2% berkat aksi integrator dan adaptasi parameter MRAC, sinyal dikendali atau tegangan menampilkan puncak awal yang moderat dan kemudian menstabilkan diri tanpa osilasi tinggi karena penggunaan derivatif terfilter yang mengurangi noise dan menghilangkan algebraic loop. Selama pengujian juga diverifikasi kestabilan numerik tanpa penggunaan derivatif terfilter untuk error algebraic loop, sehingga perubahan ini pemilihan solver OD15 adalah kunci simulasi agar berjalan lancar rekomendasi. Untuk mengevaluasi trade-off antara kecepatan respon overshoot serta sinyal kontrol maksimum untuk memastikan tidak melebihi batas.
Kesimpulan yang dapat dilakukan adalah kontrol PID adaptif berbasis MRAC lebih efektif dibandingkan kontrol PID konvensional dalam mengendalikan kecepatan motor DC yang terdapat perubahan kondisi sistem. Pengujian tanpa controller menunjukkan bahwa sistem motor DC tidak dapat mengikuti input dengan akurat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.